Apa tanggapan Anda dengan kondisi truk sampah ini? Miris tentunya melihatnya. Ya, truk sampah bobrok yang sedang melaju di jalan raya ini direkam oleh seorang pengendara mobil di belakangnya dan kemudian videonya tersebar luas di media sosial hingga menuai kritikan keras dari warganet. Di rumah-rumah kita, tapi keadaannya tuh seperti ini gitu, nggak ada lampu. Truk sampah bobrok ini milik pemerintah Kota Bandar Lampung. Warga mendesak Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, dan Dinas Lingkungan Hidup lebih peduli dengan armada sampah yang bobrok supaya segera diperbaiki. Warga pun mempertanyakan iuran sampah yang dipungut oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Tanggapan kita melihat truk sampah seperti itu sangat miris ya, apalagi kan ini Kota Bandar Lampung termasuk kota media. Jadi ngeliatnya miris itu adalah itu kan udah miring, udah nggak layak, jadi kayak serem lah takut sampahnya jatuh atau truknya nanti gimana. Jadi ya harusnya diganti lah segera. Itu banyak ya, nggak cuma satu truk. Kalau yang saya temui sih ada beberapa sih, memang di jalan itu saya sering lihat mereka lagi ngangkut. Tapi ya semoga cepatlah dari pemerintah untuk membenarinnya lagi, diganti lah kalau bisa. Nah kita sendiri bayar iuran sampah nggak sih? Oh bayar, ada per bulan itu 25.000 atau 30.000 gitu. Ditutup bagian atasnya, jadi saya kadang mencium baunya, kemudian ada juga beberapa sampah yang jatuh. Ya, sama itu saya miris sekali gitu. Harapannya ya pemerintah Kota Bandar Lampung mulai dinas lingkungan hidup ya dapat melakukan pengadaan truk sampah baru gitu agar proses pengangkutan ini sampai ke TPA Balkung dengan dengan selamat gitu, maksudnya tidak ada sampah-sampah yang berserakan di jalanan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bandar Lampung menyatakan bahwa bukan kendaraan truknya yang bobrok, melainkan kontainernya saja. Menurut mereka, Pemkot Bandar Lampung memiliki 70-an kontainer dan 7 diantaranya rusak berat namun tetap dipakai. Sebenarnya yang viral itu kan terkait kontainernya, ya bukan truknya. Jadi kontainer itu bisa dilihat di gambar itu bahwa dia kan bolong-bolong seperti itu. Jadi di Dinas Lingkungan Hidup ini ada 73 kontainer. Jadi ada sekitar 7 yang kondisi memang kurang baik dan yang di viral itu salah satunya. Gitu ya. Tapi saat ini semuanya itu posisinya lagi di bengkel. Jadi itu kan kosong ya. Itu jadi memang lagi ke arah bengkel gitu seperti itu. Pengelolaan masalah sampah di Bandar Lampung kerap bermasalah. Pada tahun 2023, Kepala Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai tersangka karena mengorupsi dana iuran sampah yang totalnya hingga lebih dari 30 miliar rupiah. Pada awal Januari 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyegel tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung Bandar Lampung. Penyegelan karena pengelolaan sampah dinilai tidak tepat dan justru menimbulkan pencemaran lingkungan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Hei, piye to iki? Oh, tak tahu ampiling biasmu engko. 3 orang, satu diantaranya adalah Ketua Rukun Tetangga atau Ketua RT di Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Senin siang ditangkap polisi. Mereka terlibat kasus dugaan penyebaran video asusila pasangan remaja yang mereka gerebek sekitar sepekan sebelumnya. Ngono ngaku preman kabeh. Kejadian bermula saat para tersangka menggerebek pasangan remaja sedang berbuat asusila di salah satu rumah yang disertai direkam dengan kamera ponsel. Pada penggerebekan itu, tersangka memergoki salah satu pelaku asusila tidak mengenakan pakaian. Rekaman video itu kemudian tersebar secara berantai di media sosial. Hei, piye to iki? Kami dari tim Politik Polda Timur menanggapi berita viral dan yang beredar di masyarakat saat ini. Kami dari Polda Timur langsung bergerak cepat bersama tim TK 308 Polda Timur sudah mengamankan 3 orang diduga pelaku yang ikut merekam dan menyebarkan video viral tersebut, dan salah satu perekam yang telah kami amankan adalah saudara F. Untuk 3 orang itu salah satunya siapa aja saksi, Bang? Untuk saksi yang telah kita minta keterangan dari 3 orang tersebut, salah satunya adalah Ketua RT setempat. Ponsel para tersangka disita sebagai barang bukti.
Polisi kini masih mengejar beberapa warga yang terlibat dalam penyebaran video tidak senonoh tersebut. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Sementara itu, untuk pasangan remaja yang digerebek oleh para tersangka kini telah dinikahkan oleh keluarganya. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Empat orang dari 2 kelompok pencuri motor yang biasa beraksi di Bandar Lampung Senin siang diringkus. 3 tersangka merupakan komplotan pencuri asal Bandar Lampung dan 1 lagi tersangka yang ditembak bernama Denny Trisanjaya yang ditembak kakinya berasal dari Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Tersangka Denny merupakan spesialis pencurian motor yang menyasar di komplek Indekos. Ia ditangkap saat dalam pelarian membawa motor curian dari Indekos di Kedamaian, Bandar Lampung. Seorang temannya berhasil lolos dari sergapan polisi. Pada saat kegiatan tadi malam sempat ditembak, tapi kemudian tidak kena anggota. Kemudian kita lakukan pengejaran, ada yang jatuh. Motornya bisa berhasil kita amankan, motor yang digunakan maupun motor yang telah berhasil dibawa. Kemudian padanya juga kita temukan senjata tajam, sehingga memang dilakukan tindakan tegas terukur. Sementara yang masih kita cari itu adalah 1 unit sepeda motor, 1 unit kita duga senjata api dan juga pelaku yang melarikan diri. Tersangka telah mencuri 16 motor di Bandar Lampung. Pencurian motor dilakukannya dini hari dan hanya membutuhkan waktu paling lama 5 menit untuk bisa membawa kabur motor yang diincarnya. Saya sebagai eksekutor. Motor-motor yang diambil tuh motor-motor yang diparkir di mana? Diparkir di kos-kosan. Memang incar rata-rata kos-kosan semua. Iya. Motor-motor apa sih yang diambil? Ya motor metik seperti sejenis bed itu. Itu kerjanya subuh terus. Iya. Itu dipetain dulu, dikelilingin dulu, apa memang udah ada target langsung? Ya dikelilingin dulu. Keliling Cari dulu. dulu. Ya. Berapa lama kau ngambil peti motor gitu? Paling 5 menit. Paling lama 5 menit? Iya. Cari kosan yang sepi gitu ya? Iya. Nah, 1 motor biasanya kamu jual berapa? 3 juta, 3,5 gitu. Dari 2 komplotan pencuri motor ini, polisi menyita 6 motor dan peralatan mencuri berupa kunci T. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu para penadah dan teman tersangka lain yang masih buron. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kecanduan judi daring kerap menimbulkan petaka. Hal tersebut juga dialami oleh Dwi Marwadi, pegawai SPBU di Jalan Prokimal, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara, yang ditangkap karena mencuri uang sebesar hampir 130 juta rupiah di tempat kerjanya. Pencurian dilakukannya saat jam kerja, saat para pegawai lain sedang sibuk dengan aktivitasnya. Tersangka membobol pintu ruang tempat penyimpanan uang hasil penjualan BBM. Tersangka berdalih uang curiannya akan dipakai untuk membayar utang akibat bangkrut berjudi daring. Ya pakai kuncinya ada di tembok semua, jadi saya jajah satu persatu kuncinya. Rupanya ada yang cocok gitu loh. Total berapa uang yang kamu ambil? 129.300. Dengan uang yang kamu gunakan sudah berapa? 138.000. Kamu simpan di mana sisanya duit itu? Itu di rumah gitu. Oh, kamu taruh berapa? Di rumah itu 110 juta. 110 juta. Oh. Terus Kamu yang sisanya saya taruh di dekat kolam. Untuk pelaku yang kita tangkap terkait pencurian di SPBU, kita dapat ungkap itu adalah karena dugaan awal itu adalah karyawan dari SPBU itu sendiri. Kemudian kami laksanakan penyelidikan, kita lakukan interogasi, akhirnya si pelaku ini mengakui perbuatannya bahwa dia yang mengambil uang dengan kerugian 170, kurang lebih 170 juta. Modusnya Bang? Modus operandinya dengan dia menyongkel jendela, kemudian dia ambillah uang itu dari lemari. Dari uang 130 juta yang dicurinya, tersangka baru memakai sekitar ratusan ribu saja. Sisa uang hasil curiannya ditemukan polisi dan kini disita sebagai barang bukti.
Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Artio Haba melaporkan dari Lampung Utara.